Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang limit. Nah, langsung saja. Jadi, kali ini pembahasan kita ada dua. Yang pertama, itu limit dita hingga, dan yang kedua, itu limit fungsi trigonometri. Dan tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, yaitu siswa dapat menghitung limit fungsi aljabar dita hingga. Yang kedua, siswa dapat menghitung limit fungsi trigonometri. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan limit dita hingga. Dan yang keempat, siswa dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Nah, jadi di sini kita langsung saja ke limit dita hingga. Nah, apa sih itu limit dita hingga? Ada yang tahu nggak? Ya, benar. Jadi, limit dita hingga itu adalah limit x mendekati ta hingga dan menunjuk fx, atau nilai suatu fungsi mendekati nilai real tertentu. Nah, terus ada yang tahu nggak di sini bentuk umum dari limit dita hingga? Ya, benar. Jadi, bentuk umum dari limit dita hingga adalah limit x mendekati suatu ta hingga, di mana fx sama dengan L. Jadi, di sini ada bentuk limit dita hingga. Ada yang tahu nggak apa aja tuh bentuk limit dita hingga? Nah, jadi di sini bentuk limit dita hingga itu ada dua. Yang pertama, bentuk fungsi rasional di mana bentuknya seperti limit x menuju ta hingga fungsi fx per gx. Dan yang kedua ada fungsi irasional. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi kita langsung saja ke contoh soal. Yang pertama, fungsi rasional. Kita langsung ke fungsi rasional di mana? Contoh yang pertama. Perhatikan contoh fungsi rasional di bawah ini. Yang pertama, fx sama dengan 1 per x. Di mana di sini kita memiliki fungsi sama dengan 1 per x. Di mana y sama dengan 1 per x itu. Nah, jika kita substitusi nilai 1 ke dalam nilai fungsi tersebut, maka nilai y-nya sama dengan 1. Jika kita substitusi nilai 2 sama ke dalam fungsi tersebut, kita akan mendapatkan nilai 1 per 2. Nah, dan seterusnya, seperti yang terlihat pada tabel, jika kita substitusi 1000, maka di situ nilai y-nya 1 per 1000. Nah, jadi semakin tinggi nilai x yang kita substitusi ke dalam nilai fungsi tersebut, maka nilainya akan semakin mendekati 0. Nah, jadi dengan memperhatikan tabel-tabel di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa limit x mendekati ta hingga dari 1 per x itu sama dengan 0. Nih, perhatikan contoh soal nomor 2. Perhatikan fungsi fx sama dengan 2x dikurang 1 dibagi oleh 3x ditambah 4. Nah, sama dengan contoh seperti nomor soal 1 tadi. Kita buat tabel di mana, nah, di sini kita masukin nilai 9. Nah, jika kita substitusi nilai 9 ke dalam fungsi tersebut, maka akan dapat nilai y sama dengan 0,5483870. Kemudian jika kita masukin nilai 99, maka nilai y-nya akan menjadi 0,6544850. Nah, kemudian jika kita substitusi 99.999, maka nilai y-nya akan menjadi 0,666654 dan seterusnya. Jika kita masukin 99999 sampai tak terbatas nilai 9-nya, maka itu nilainya akan mendekati itu 2 per 3. Nah, jadi dari tabel-tabel di atas ini kita dapat simpulkan bahwa limit x mendekati ta hingga, di mana fungsi fx-nya itu sama dengan 2x dikurang 1 dibagi oleh 3x ditambah 4, maka nilai limitnya adalah sama dengan 2 per 3. Itu. Next, ke contoh soal nomor 3. Perhatikan fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 dibagi oleh 5x ditambah 4. Nah, sama nih kayak nomor sebelumnya. Kita buat tabel. Nah, kita masukin nih nilai 99. Jika kita substitusi nilai x sama dengan 99, maka kita dapat nilai y-nya sama dengan 19,64. Kemudian jika kita substitusi nilai x-nya sama dengan 9.999, maka kita akan dapat nilai y-nya sama dengan 1999,64.
dan seterusnya. Nah, di sini kita dapat simpulkan juga bahwa limit X mendekati tak hingga suatu fungsi X kuadrat ditambah 1 dibagi oleh 5X ditambah 4 itu sama dengan tak hingga. Itu. Jadi nilainya tidak terbatas nih, kita bisa lihat dari tabel di atas. Nah, dari 3 contoh di atas, kita dapat simpulkan bahwa bentuk limit fungsi rasional itu, nih, seperti ini, limit X mendekati tak hingga suatu fungsi polinom. Nah, di sini ada 3 kemungkinan. Jika M lebih dari N, di mana M sama N-nya ini merupakan pangkat dari fungsi polinom tersebut, maka hasilnya itu tak hingga. Nah, jika M kurang dari N, maka hasilnya sama dengan 0. Jika M sama dengan N, maka hasilnya A per P, di mana A per P merupakan koefisien dari fungsi polinom tersebut. Nah, langsung saja yang kedua, yaitu fungsi irasional. Nah, di sini kita langsung ke contoh soal. Perhatikan soal di bawah ini. Limit X mendekati tak hingga akar dari 3X kuadrat ditambah 4X dikurang 1 dikurangin oleh akar dari X kuadrat ditambah 6X ditambah 2. Nah, jadi di sini untuk mengerjakan soal limit fungsi di tak hingga untuk fungsi irasional itu kita dengan cara mengalihkan sekawannya. Nah, kita langsung saja ya ke pembahasannya. Nah, di sini bentuk sekawannya itu merupakan akar dari 3X kuadrat ditambah 4X dikurang 1 ditambah oleh akar dari X kuadrat ditambah 6X ditambah 2. Nah, itu merupakan sekawan dari akar dari 3X kuadrat ditambah 4 dikurang 1 dikurang oleh akar dari X kuadrat ditambah 6X ditambah 2. Nah, kita perhatikan nih, kenapa dikalikan sama ini 3X kuadrat ditambah 4X dikurang 1 ditambah oleh akar dari X kuadrat ditambah 6X ditambah 2 dibagi oleh akar dari 3X kuadrat ditambah 4X dikurang 1 ditambah oleh akar dari X kuadrat ditambah 6X ditambah 2. Nah, karena di sini pembilang dan penyebutnya sama. Jadi itu kalau dibagi itu hasilnya 1. Nah, jadi ini kita merubah bentuk tapi tidak merubah nilai gitu. Nah, setelah dikalikan dengan sekawannya, maka kita akan mendapatkan seperti ini. 3X kuadrat ditambah 4X dikurang 1 dikurang oleh X kuadrat ditambah 6X ditambah 2 per akar dari 3X kuadrat ditambah 4X dikurang 1 ditambah oleh akar dari X kuadrat ditambah 6X ditambah 2. Nah, kemudian kita hitung seperti biasa menggunakan aljabar. Kemudian didapat jadi 2X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 per akar dari 3X kuadrat ditambah 4X dikurang 1 ditambah oleh X kuadrat ditambah 6X ditambah 2. Nah, kemudian nih, sesuai dengan fungsi rasional di awal tadi. Nah, cara mengerjakannya itu dengan membagi pangkat tertinggi dari fungsi tersebut. Nah, jadi kan kita bisa lihat nih, kalau pangkat tertinggi dari fungsi tersebut itu adalah X kuadrat. Jadi, semuanya itu dibagi sama X kuadrat. Nah, seperti ini, seperti yang ada di slide. Kemudian didapat hasilnya, nih, seperti ini. Jadi, setelah dibagi dengan X kuadrat, maka hasilnya 2 dikurang 2X, 2 dikurang 2 per X, dikurang 3 per X kuadrat, dibagi oleh akar dari 3 per X kuadrat ditambah 4 per X pangkat 3 dikurang 1 per X pangkat 4 ditambah oleh 1 per X kuadrat ditambah 6 per X pangkat 3 ditambah 2 per X pangkat 4. Nah, kemudian setelah kita bagi oleh pangkat tertingginya, kemudian kita substitusi nih, nilai tak hingganya nih. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu, kita bisa lihat nih. Nah, sama dengan 2 dikurang 0 dikurang 0. Kenapa? Jadi 2 dibagi tak hingga itu hasilnya 0. Gitu. Kemudian, didapat hasilnya 2 per 0. Tuh. Maka hasilnya itu sama dengan tak hingga. Itu. Next, ke contoh soal
ke contoh soal berikutnya. Jadi, contoh selanjutnya itu nomor 2, yaitu limit X mendekati T hingga dari akar dari X kuadrat ditambah 4X dikurang 1 dikurang dari akar X kuadrat ditambah 8X ditambah 5. Nah, ini sama cara pekerjaannya dengan nomor 1. Jadi, ini kita kalikan dengan sekawannya. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Jadi, nah, ini sekawannya. Sekawan dari akar dari X kuadrat ditambah 4X dikurang 1 dikurang akar dari X kuadrat ditambah 8X ditambah 5 dikalikan oleh akar dari X kuadrat ditambah 4X dikurang 1 ditambah dengan akar dari X kuadrat ditambah 8X ditambah 5 per akar dari X kuadrat ditambah 4X dikurang 1 ditambah oleh akar dari X kuadrat ditambah 8X ditambah 5. Nah, kemudian dikalikan tuh, kali pelangi ini. Nah, setelah dikalikan hasilnya jadi X kuadrat ditambah 4X dikurang 1 dikurang oleh X kuadrat ditambah 8X ditambah 5. Nah, ini hitung seperti aljabar biasa, kemudian didapat limit X mendekati T hingga dari negatif 4X dikurang 6 per akar dari X kuadrat ditambah 4X dikurang 1 ditambah akar dari X kuadrat ditambah 8X ditambah 5. Nah, ini sama nih dengan nomor sebelumnya. Ini dibagi dengan setelah bentuknya seperti fungsi rasional, jadi kita bagi dengan pangkat tertinggi. Nah, di sini pangkat tertinggi ini 1 nih, kita bisa lihat nih. Nah, seperti ini. Setelah dibagi pembilang dan penyebutnya dengan pangkat tertinggi yaitu X, kemudian didapat hasilnya nih, limit X mendekati T hingga dari negatif 4 dikurang 6 per X dibagi oleh akar dari 1 ditambah 4 per X dikurang 1 per X kuadrat ditambah oleh akar dari 1 ditambah 8 per X ditambah 5 per X kuadrat. Nah, kemudian kita substitusi nih nilai T hingganya ke dalam nilai X tersebut. Nah, kemudian didapat negatif 4 dikurang 6 per T hingga dibagi oleh akar dari 1 ditambah 4 per T hingga dikurang 1 per T hingga kuadrat ditambah oleh akar dari 1 ditambah 8 per T hingga ditambah 5 per T hingga kuadrat. Kemudian didapat 4 dikurang 0, negatif 4 dikurang 0 dibagi oleh akar dari 1 ditambah 0 dikurang 0 ditambah akar dari 1 ditambah 0 ditambah 0. Kemudian didapat hasilnya negatif 4 per 2. Nah, negatif 4 per 2 kalau disederhanakan jadi negatif 2. Nah, kemudian dari 2 contoh soal itu kita dapat simpulkan nih bahwa bentuk limit T hingga dari fungsi irasional ini, nah seperti ini, kita ada 3 kemungkinan nih. Yang pertama, jika nilai A lebih dari P, maka hasilnya itu T hingga. Nah, jika nilai A kurang dari P, maka hasilnya negatif T hingga. Nah, jika nilai A dan P-nya ini sama nih, maka ini kita gunakan rumus ini, B dikurang Q dibagi oleh 2 akar dari A. Nah, gitu. Next, kita ke materi selanjutnya yaitu limit fungsi trigonometri. Nah, sebelum kita membahas limit fungsi trigonometri, kita perhatikan dulu nih gambar lingkaran di bawah ini. Nih. Ini untuk gambar ini untuk mendapatkan rumus dasar dari limit fungsi trigonometri. Nah, jadi kita di sini punya 2 segitiga siku-siku dan 1 juring. Nah, di mana di sini langsung saja kita perhatikan dari gambar lingkaran tadi kita dapat nih segitiga OAB. Nah, di mana dari segitiga OAB ini kita bisa mendapatkan nilai sin. Nah, jadi sin theta itu sama dengan sisi depan per sisi miring, di mana sisi depannya itu merupakan AB per sisi miring. Sisi miringnya merupakan BO. Nah, karena BO itu merupakan jari-jari dari lingkaran tadi, dari gambar lingkaran sebelumnya, maka kita dapat AB per 1 sama dengan AB. Nah, kemudian ada lagi nih, segitiga yang satunya lagi. Nah, yaitu segitiga OCD. Nah, di mana OC ini merupakan jari-jari dari lingkaran yang dari gambar sebelumnya tadi. Nah, dari gambar ini kita bisa cari nilai tan theta, di mana nilai tan theta itu merupakan sisi depan per sisi samping.
Nah, sisi depannya itu merupakan DC dibagi oleh sisi sampingnya itu OC. Nah, jadi DC itu belum ada nilainya. Nah, sedangkan OC nilainya itu sama dengan 1. Jadi kita substitusi DC per 1 itu sama dengan DC. Nah, kemudian next. Ada gambar nih dari gambar yang di awal tadi. Di sini kita punya nilai AB itu sama dengan sin theta, kemudian kita punya juga nilai DC itu sama dengan tan theta. Nah, jadi di sini ada 3 gambar tadi. Yang pertama ada segitiga OAB, segitiga OCD, dan yang ketiga ada juring OBC. Nah, jadi di sini dengan menggunakan jadi di sini luas segitiga OBC itu kurang dari luas juring OBC kurang dari sama dengan luas segitiga OCD. Nah, dari luas segitiga OBC kita bisa mencari luasnya, yaitu rumus luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi, di mana pada segitiga OBC kita bisa perhatikan segitiga OBC itu alasnya sama dengan OC, kemudian tingginya itu yaitu AB. Nah, kita dapatkan seperti ini. Nah, itu. Kemudian rumus dari luas juring OBC yaitu setengah dikali theta dikali R kuadrat. Nah, kemudian luas dari segitiga OCD yaitu alas setengah dikali alas dikali tinggi, di mana alasnya sama dengan OC dan tingginya sama dengan CD. Nah, dari rumus ini kita bisa substitusi nilai AB sama CD yang diketahui. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Nah, karena OC itu merupakan jari-jari, maka disubstitusi di situ sama dengan 1. Jadi, bisa dilihat pada slide. Nah, kemudian menjadi 1/2 sin theta kurang dari sama dengan 1/2 theta 1 kuadrat kurang dari sama dengan 1/2 tan theta. Nah, kemudian ini bisa disederhanakan menjadi sin theta kurang dari theta kurang dari tan theta. Nah, selanjutnya dari persamaan sebelumnya tadi kita dapat sin theta kurang dari theta kurang dari tan theta. Nah, ini kita ubah nih nilai tannya. Jadi sin theta kurang dari theta kurang dari sama dengan sin theta per cos theta. Nah, ini semua ruas kita bagi dengan sin theta. Nah, sehingga hasilnya menjadi 1 kurang dari sama dengan theta per sin theta kurang dari sama dengan 1 per cos theta. Kemudian ini kita balik nih. Nah, setelah kita balik kita dapatkan jadi 1 lebih dari sama dengan sin theta per theta lebih dari sama dengan cos theta, atau bisa kita tulis jadi cos theta kurang dari sama dengan sin theta per theta kurang dari sama dengan 1. Nah, gimana kalau nilai tetanya sangat kecil? Nah, jika nilai tetanya sangat kecil, maka kita bisa tuliskan kayak gini. Limit theta mendekati 0 dari cos theta kurang dari sama dengan limit theta mendekati 0 dari sin theta per theta kurang dari sama dengan limit theta mendekati 0 dari 1. Nah, maka hasilnya jika kita substitusi nilai theta sama dengan 0, maka kita akan dapatkan hasilnya jadi 1 kurang dari sama dengan limit theta mendekati 0 dari sin theta per theta kurang dari sama dengan 1. Nah, atau bisa kita tuliskan menjadi limit theta mendekati 0 dari sin theta per theta sama dengan 1. Bisa juga nih kita balik nih. Ini seperti limit theta mendekati 0 dari theta per sin theta. Nah, dari nilai theta per sin theta itu kita bisa ubah nih. Bukan kita ubah, jadi kita bagi pembilan dan penyebutnya dengan theta. Jadi kita dapat 1 per sin theta dibagi theta. Nah, di mana kita tadi udah dapat dari sebelumnya bahwa nilai sin theta per theta itu sama dengan 1. Jadi 1 per 1 sama dengan 1. Nah, kemudian dari persamaan sebelumnya juga kita bisa dapatkan persamaan baru lagi. Nih, jadi cos theta kurang dari sama dengan sin theta per theta kurang dari sama dengan 1. Nah, ini semua ruas kita bagi dengan cos theta, sehingga hasilnya menjadi 1 kurang dari sama dengan sin theta per theta dikali cos theta kurang dari sama dengan 1 per cos theta. Nah, kemudian kita ubah nih bentuknya nih. Sin theta per cos theta kan sama dengan tan theta.
Nah, jadi kita dapat 1 kurang dari tan theta per theta kurang dari sama dengan 1 per cos theta. Kemudian, selanjutnya, gimana ini kalau misalnya nilai tetanya sangat kecil, sama seperti sebelumnya. Jadi kita bisa tuliskan limit theta mendekati 0 dari 1 kurang dari sama dengan limit theta mendekati 0 dari tan theta per theta kurang dari sama dengan limit theta mendekati 0 dari 1 per cos theta. Nah, ini bisa kita dapatkan hasilnya menjadi 1 kurang dari limit theta mendekati 0 dari tan theta per theta kurang dari sama dengan 1. Atau bisa kita tulis limit tan theta per theta itu sama dengan 1. Sama dengan sin tadi, kita bisa balik jadi limit theta mendekati 0 dari theta per tan theta itu sama. Jadi limit theta mendekati 0, kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan theta, sehingga didapat 1 per tan theta per theta, di mana tadi kita udah dapatkan bahwa tan theta per theta itu sama dengan 1. Jadi 1 per 1 sama dengan 1. Nah, kemudian next, kita langsung ke contoh soal. Di sini kita punya soal yang pertama. Nilai dari limit x mendekati 0 dari 5x sin kuadrat 2x per tan kuadrat 4x dikali oleh sin 3x adalah, nah, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Di sini kita jabarkan dulu nih sin kuadratnya ini. Nah, jadi 5x dikali sin 2x dikali sin 2x sama juga dengan tan kuadratnya, kita jabarkan. Jadi tan 4x tan 4x. Nah, sehingga kita bisa bagi-bagi nih seperti pada slide. Jadi limit x mendekati 0, 5x per tan 4x sin 2x per tan 4x sin 2x per x dikali sama x per sin 3x. Nah, kemudian kita dilimitin, jadi limit x mendekati 0 dari 5x per tan 4x dikali limit x mendekati 0 sin 2x per tan 4x dikali limit x mendekati 0 sin 2x per x dikali dengan limit x mendekati 0 dari x per sin 3x. Nah, kita udah dapat nih dari persamaan sebelumnya. Kalau misalnya ini limit x mendekati 0, 5x per tan x, berarti kita tinggal ambil si variabel dari x-nya itu. Nah, bisa kita lihat nih. Jadi 5 per 4 dikali 2 per 4 dikali 2 per 1 dikali 1 per 3, dimana hasilnya sama dengan 5 per 12. Gitu. Kemudian next, contoh soal nomor 2. Nah, soal yang nomor 2, nilai dari limit x mendekati 0 dari cos 2x dikurang 1 per 4x kuadrat adalah, kita langsung ke penyelesaiannya. Jadi di sini cos 2x dikurang 1 per 4x kuadrat, itu kita ubah bentuknya nih. Cos 2x-nya ini kita ubah bentuknya jadi 1 dikurang 2 sin kuadrat x dikurang 1. Nah, kemudian kita hitung, ini kan satunya bisa dikurang, kemudian jadi sisa negatif 2 sin kuadrat x. Nah, kemudian sin kuadrat x-nya ini kita pecah, sehingga menjadi seperti ini. Nah, negatif 2 sin x per 4x dikali dengan sin x per x. Kemudian kita kasih limit, kemudian limit x mendekati 0 dari negatif 2 sin x per 4x dikali oleh limit x mendekati 0 dari sin x per x. Nah, kemudian kita dapat nih, negatif 2 per 4 dikali 1, karena nilai sin x per x itu sama dengan 1. Sama seperti yang sebelumnya yang saya bahas tadi. Nah, kita hitung sehingga kita dapatkan hasilnya sama dengan negatif 1 per 2. Sekian video materi tentang limit kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Dan kalau ada pertanyaan bisa tulis di komentar di bawah ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.